Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi, belajar bersama lagi, belajar pelajaran matematika, yaitu melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Pelajaran yang kemarin itu tentang pecahan, tentang penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan. Nah, untuk pelajaran kali ini lanjutannya yaitu perkalian pecahan dan pembagian pecahan. Nanti ini perkalian sama pembagian ini lebih mudah ya, lebih mudah. Perkalian sama pembagian pecahan ini di LKS kalian ada di halaman 18. Nanti dibuka halaman 18. Perkalian pecahan dan pembagian pecahan. Nah, langsung saja ya. Saja kita ke contohnya. Perkalian pecahan. Perkalian pecahan. Contohnya yang nomor 1 ini. 2/5 dikali 3/4. 2/5 dikali 3/4. Kalau perkalian pecahan itu enak, nggak usah menyamakan penyebut. Jadi langsung atas kali atas, bawah kali bawah. Atau nanti yang sering dipakai adalah menyederhanakan ya. Atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 3 6 per 5 kali 4 20. 6 per 20. Sama kayak kemarin, dilihat atas sama bawah, pembilang sama penyebutnya itu besar yang mana. Kalau besar yang pembilang berarti dijadikan pecahan campuran. Tapi ini ternyata lebih besar yang bawah, lebih besar penyebutnya. Jadi nggak bisa dijadikan pecahan campuran. Berarti hasilnya tetap 6/20. Kemudian dilihat lagi, bisa disederhanakan apa enggak angkanya? 6 sama 20 bisa dibagi dengan angka yang sama apa enggak? Kalau bisa, berarti harus disederhanakan. Ternyata 6 sama 20 itu bisa, yaitu dibagi dengan angka 2. Bagi 2, bagi 2. 6 bagi 2, 3. 20 bagi 2, 10. 3/10. 3/10 bisa dibagi lagi apa enggak? Bisa disederhanakan lagi apa enggak kira-kira? Ternyata tidak bisa. 3 sama 10 sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi hasilnya 3/10. Ini sudah paling sederhana. Yang kedua, 1/4 dikali 1/6. Pecahan campuran, pecahan biasa. Seperti kemarin. Campuran sama biasa berarti dijadikan pecahan biasa dulu. Ini jadikan pecahan biasa dulu. Caranya kayak kemarin, bawah kali samping tambah atas. 4 kali 1 tambah 1. 4 kali 1 4 tambah 1 5. 5/4 kali 1/6. Tulis lagi 1/6. Nah, sudah jadi pecahan biasa dua-duanya. Kemudian dihitung atas kali atas, bawah kali bawah. 5 kali 1 5. 4 kali 6 24. 24. 5/24. Dilihat bisa dijadikan campuran apa enggak? Ternyata lebih besar yang bawah, berarti tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Kalau itu dilihat lagi, bisa disederhanakan apa enggak? 5 sama 24. Ternyata tidak bisa. 5 sama 24 tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Hasilnya ini, hasilnya tetap 5/24. Yang nomor 3 ini sama kayak nomor 2, cuman dibalik, campurannya di belakang. Jadi kalau ada soal seperti ini, ngerjakannya tetap sama. Tetap sama ya. Ini jadikan pecahan biasa dulu. Kita tulis dulu 1/4. 1/4 kali bawah kali samping tambah atas. 5 kali 1 5 tambah 4 9. 9/5. Sudah jadi pecahan biasa dua-duanya. Ya. Kalau sudah jadi pecahan biasa,
Kita hitung atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 9, 9. 4 kali 5, 20. 9 per 20. Lebih besar yang bawah, berarti tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Dilihat lagi, bisa disederhanakan apa enggak? 9 sama 20. Ternyata tidak bisa dibagi dengan angka yang sama, berarti tidak bisa disederhanakan. Hasilnya tetap 9 per 20. Gampang ya, gampang. Contoh berikutnya, ini beda bentuknya, tidak mempunyai penyebut ya. 3 kali 1, 4 per 7, tidak punya penyebut. Seperti yang kemarin, pelajaran penjumlahan sama pengurangan pecahan kemarin, kalau tidak punya penyebut, maka dikasih penyebut 1. Dikasih penyebut 1. 3 per 1 dikali, karena ini campuran, berarti dirubah dulu jadi pecahan biasa. Bawah kali samping tambah atas. 7, 11 per 7. 11 per 7. Ini berubah jadi 3 per 1, yang ini berubah jadi 11 per 7. Kalau sudah, baru dikalikan, atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 11, 33 per 1 kali 7, 7. 33 per 7. Ternyata lebih besar yang atas hasilnya. Berarti kalau lebih besar yang atas, dijadikan pecahan campuran. Piye carane? Campuran kemarin gimana? Campuran kemarin pakai poro gapit atau dibayangno. Kalau sama nggak bisa membayangkan, langsung dipakai poro gapit. 33 per 7. 33 per 7 berarti 33 dibagi 7. 33 bagi 7 berapa? Yang mendekati. Yang mendekati adalah 4. 4 kali 7, 28. Kurangi 33 dikurangi 8 berapa? Ya, 5. Samping atas, ini bawah. Ya, 4-nya di samping, 4, 5-nya di atas, per 7-nya di bawah. Jadi yang bawah ini tetap 7, tetap 7. 4, 5 per 7. Nah, dilihat lagi, 5 per 7-nya ini, 5 sama 7 itu bisa disederhanakan apa enggak? Bisa dibagi dengan angka yang sama apa enggak? Ternyata tidak bisa. 5 sama 7 enggak bisa dibagi 2, enggak bisa bagi 3, enggak bisa. Ya, enggak bisa dibagi dengan angka yang sama. Berarti hasilnya tetap ini 4, 5 per 7. Sudah selesai di situ. Ya, 4, 5 per 7. Hasilnya. Contoh yang kelima ini beda lagi bentuknya ya. Contoh kelima ini ada 3 perkaliannya. Perkaliannya ada 3. 2 per 3 dikali 1 per 4 dikali 3 per 4, 3 macam. Gimana caranya? Sama. Atas kali atas, bawah kali bawah. Atau disederhanakan juga bisa. Ini saya kasih cara yang menyederhanakan ya. Ini yang atas tadi kan atas kali atas, bawah kali bawah. Yang ini nomor 5 tak kasih cara untuk menyederhanakan. Jadi belum sampai hasil akhir tapi sudah disederhanakan di sini. Dilihat ini angkanya 2 per 3, 1 per 4, 3 per 4. Nah, atas sama bawah ini bisa dicoret. Dicoret itu maksudnya disederhanakan ya. 2 ini kira-kira bisa dibagi dengan angka yang dibagi dengan ini angka yang sama yang bawah ini berapa? Dengan disederhanakan sama yang bawah sama yang mana? Kalau 2 sama 3 ini enggak bisa ya. 2 sama 3 ini sama-sama dibagi angka berapa? Enggak ada yang bisa. 2 sama 4 bisa, 2 sama 4 ya. 2 sama 4 ini bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu angka 2. Sama-sama dicoret ya. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Tulis kecil-kecil.
Kemudian ini sudah dicoret, hasilnya ini 1, ini 2. Dicari lagi, ini tinggal 1, 1, 3. 3 ini bisa enggak dicoret dengan yang bawah? Yang bawah tinggal 3, 2, 4. 3 ini bisa enggak dicoret sama salah satu angka ini? Ternyata ada yang bisa, yaitu angka 3. 3 ini sama 3 ini kan bisa dicoret ya. Ini nyoretnya saya bedakan ya, saya miring ke sini, tadi miringnya ke sini, berarti yang ini miring no ke sana ya, biar gak sama, biar tahu kalian pasangannya. Oh iki pasangannya iki, ini nanti pasangannya sama ini, miring ke sini, seret, seret ya. 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1. Dicari, dibagi dengan angka yang sama. Angkanya itu tidak harus 3, tidak harus 2 ya. Lihat angkanya, kalau ini kan 2 sama 4 ini bisanya dibagi sama 2, oh ya berarti bagi 2. Kalau 3 sama 3 ini bisanya dibagi 3, ya dibagi 3. Nanti kalau misalnya ada angka yang lain kok bisa dibagi sama 6, ya dibagi sama 6 gitu ya, tergantung angkanya. Kalau sudah, angka yang kecil-kecil ini kita kalikan, 1 kali 1, 1 kali 1, 1 per 1 kali 2, 2 kali 4, 8. Hasilnya 1 per 8. 1 per 8 ini bisa dijadikan campuran apa enggak? Enggak bisa, karena lebih besar yang bawah. Bisa disederhanakan apa enggak? Enggak bisa, karena ini sudah paling sederhana ya. Karena tadi sudah disederhanakan pas waktu ngitung ya. Jadi hasilnya ini sudah paling sederhana. Ini untuk perkalian pecahan, contohnya macam-macam ya, sudah lengkap. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, ada yang tanpa penyebut, ada yang ini perkaliannya ada 3 angka ya. Itu perkalian pecahan. Nanti di rumah dipelajari, dicoba ngitung bolak-balik, itu di LKS banyak soal ya. Sama coba bolak-balik biar cepat lancar. Habis ini kita lanjutkan ke pembagian pecahan. Pembagian pecahan LKS-nya tetap halaman itu, halaman 22, halaman 22 itu ya. Kita ke pembagian pecahan. Pembagian pecahan. Berikutnya pembagian pecahan. Pembagian pecahan ini masih berhubungan dengan perkalian. Nanti ngerjakannya sama. Contohnya langsung 1. 6 dibagi 1 per 4. Ini enggak punya penyebut. 6 dibagi 1 per 4. Pembagian pecahan itu nanti ngerjakannya, angka yang belakang ini dibalik ya. Jadi 6 dibagi 1 per 4. 6 itu kan 6 per 1. 6 per 1. Angka ini dibalik ini. Dibalik ya. Pembagiannya berubah jadi perkalian kali 4 per 1. 6-nya itu 6 per 1 dikali 4 per 1. 4 per 1 itu dari sini, 1 per 4 ini diwalik, 4-nya di atas, 1-nya di bawah. Pembagiannya berubah menjadi perkalian. Kalau sudah berubah begini, kemudian dihitung atas kali atas, bawah kali bawah. 6 kali 4, 24. 1 kali 1, 1. 24 dibagi 1, 24. Kalau pecahan itu kalau bawahnya 1, itu pasti hasilnya ungkul ya, utuh. Jadi kalau misalnya datanya, Bu ini kok besar yang atas, ini kan besar yang atas Bu, berarti pecahan jadinya pecahan campuran gitu ya. Iya, pecahan campuran lebih besar yang atas. Tapi ini angkanya 1. Angka kan kalau dibagi angka 1 berapapun angkanya, kalau dibagi 1 hasilnya kan tetap angka itu. 24 dibagi 1, 24. Tetap. Ya. Ini contoh nomor 1. Contoh nomor 2 bentuknya beda. 6 per 10 dibagi 2 per 5. Pecahan biasa. Dihitung. 6 per 10 tetap begini. Pembagian berubah menjadi perkalian kali 2 per 5 dibalik jadi 5 per 2. 6 per 10 dikali 5 per 2
Pakai cara coret-coretan ya, pakai cara menyederhanakan. Kayak tadi, biar hasilnya enggak terlalu besar nanti. 6 itu bisa dicoret sama mana? Bisa dibagi sama mana? Sama 10 bisa, sama 2 juga bisa. Kalau sama-sama bisa, dipilih salah satu. Ini saya pilih yang 2 ya. 6 sama 2 bisa dibagi. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 2. 6 bagi 2, 3. 2 bagi 2, 1. Ditulis kecil-kecil. Kalau sudah dilihat angka satunya 5. 5 sama 10. 5 sama 10 ini bisa dicoret apa enggak? Bisa dibagi apa enggak? Disederhanakan. Bisa. 5 sama 10 bisa sama-sama dibagi 5. Saya coret ke sini ya, ke samping. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Nah, kalau sudah dicoret-coret, dihitung. 3 kali 1, 3. 2 kali 1, 2. 3 per 2. Lebih besar yang atas, berarti bisa dijadikan pecahan campuran. Lebih besar yang atas, 3 per 2. Dibayang no, 3 bagi 2 berapa? Karena angkanya sedikit ya, dibayang no sama bayang no. 3 bagi 2, 1. Sisa berapa? Sisa 1. 2-nya tetap. Nah, kalau yang nggak bisa membayangkan di porogapit, 3 bagi 2. 3 bagi 2, 1. 1 kali 2, 2. 3 kurangi 2, 1 loh. Ini di samping, ini di atas, ini di bawah. Sama, 1 per 2. Oke. Contoh nomor 2, biasa sama biasa. Contoh ketiga, campuran biasa. Pecahan campuran sama pecahan biasa. Dirubah dulu, campurannya dirubah jadi pecahan biasa. Bawah kali samping tambah atas, 3 kali 1, 3 tambah 2, 5. 5 per 3. 5 per 3. Langsung dikali. Dikali berubah jadi perkalian, yang belakang dibalik. Jadi 9 per 4. Dilihat bisa dicoret apa enggak? 5 bisa dicoret sama yang bawah apa enggak? Sama 3 atau 4? Enggak bisa. Ternyata enggak bisa. Kalau enggak bisa biarkan. Sekarang 9 bisa dicoret sama ini apa enggak? Bisa ternyata ya. Bisa sama 3. 9 sama 3 sama-sama dibagi dengan angka 3. 9 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. Nah, karena ini nggak bisa, berarti sudah, yang nyoretnya sudah. Sekarang dihitung, 5 kali 3, 15. 1 kali 4, 4. Lebih besar yang atas, dijadikan pecahan campuran. Campurannya di porogapit. 15 dibagi 4, 15 bagi 4 berapa? 3. 3 kali 4, 12. Sisa 3. 3 di samping, ini di atas, bawahnya 4. 3 per 4. 3 sama 4-nya ini sudah nggak bisa disederhanakan lagi, berarti hasilnya sampai di sini 3 per 4 ya. Itu untuk campuran dibagi pecahan biasa. Contohnya seperti ini. Berikutnya adalah campuran dibagi campuran. Campuran dibagi campuran. Dirubah dulu menjadi pecahan biasa dulu. Bawah kali samping tambah atas. 5 kali 3, 15. Tambah ini 19. 19 per 5. 19 per 5 dikali berubah bawah kali samping tambah atas, 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. 3 per 2. 3 per 2 kan, berarti kalau dirubah menjadi 2 per 3. 2 per 3. Kemudian dilihat ada yang bisa dicoret apa enggak?
19 dibagi 5 bisa enggak? Enggak bisa. 19 bagi 3 enggak bisa juga. Berarti 19 enggak bisa dicoret. Sekarang 2 bagi 5 bisa? Enggak bisa. 2 sama 3 dibagi enggak bisa juga. Berarti ini enggak ada yang bisa dicoret. Kalau enggak bisa dicoret semua, berarti dikalikan biasa, atas kali atas, bawah kali bawah. 19 kali 2 adalah 3, 8. 5 kali 3 15. Atas kali atas, bawah kali bawah, hasilnya 38/15. Lebih besar yang atas, berarti jadikan pecahan campuran. Dibayangkan saja ya, 38 bagi 15. 15 kali berapa sing mendekati? 15 kali 2. 15 kali 2 kan 30, sisanya 8/15. 28/15. 8 sama 15-nya bisa disederhanakan apa enggak? Enggak bisa. Karena 8 sama 15 ini enggak bisa dibagi dengan angka yang sama. Berarti hasilnya sampai situ, 8/15. Nah. Contoh terakhir ini angkanya 3 langsung. Pembagian 3 angka. 8/10 dibagi 1/2 dibagi 8/5. Berarti ini yang dibalik yang mana nanti? Yang dibalik yang mana? Ya. Kita coba dulu. 8/10 dibagi 1/2 dibagi 8/5. Kalau yang ini tadi yang dibalikkan yang ini, yang belakang 1. Kalau angkanya jajar 3 begini, yang dibalik mana? Yang dibalik ya ini, dua-duanya ini dibalik. Hanya depan saja yang tidak dibalik ya. Hanya yang paling depan yang utuh yang tidak dibalik. Kita coba ya, 8/10 dikali 2/1 dikali 5/8. Ini dibalik semua ini sama ini. Kemudian dicari yang bisa dicoret. 8 bisa dibagi 10 bagi 2 bagi 8 apa enggak? Bisa. 10 bisa, 8 bisa. Kita pilih salah satu, pilih yang 8 saja biar habis. 8 bagi 8 1. 8 bagi 8 1. 2 sama 5 bisa dibagi 10 atau 1 apa enggak? Bisa. Kita pilih angka ini 5 sama 10 biar hasilnya nanti sederhana. 5 sama 10 bisa disederhanakan. 2 sama 10 juga bisa. Kita pilih yang 5. 5 bagi 5 tak coret miring ke sini. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Nah. 1 kali 2 2 kali 1 2. 2 kali 1 2 kali 1 2. Hasilnya 2/2. Nah, kalau angka sama begini 2/2 itu nanti hasilnya ungkap utuh ya. 2/2 sama dengan berapa? 1. 2 bagi 2 hasilnya 1. Sudah selesai ya. Sudah sederhana karena tadi sudah dicoret-coret pas waktu ngerjakan. Jadi hasilnya sudah sederhana. Hasilnya 1. Ini pembagian pecahan. Jadi pembagian pecahan itu ada kaitannya sama perkalian ya. Nanti karena berubah jadi perkalian, tapi kalian harus tahu mana yang harus dibalik, mana yang enggak, mana yang harus disederhanakan, mana yang enggak ya. Itu harus ini dititeni. Kemudian latihan yang banyak di soal-soal di LKS itu dicoba, meskipun nggak disuruh, nggak dikasih PR itu dicoba biar cepet lancar ngitungnya, cepet ingat mana cara-caranya ya. Ini catatan hari ini, pelajaran hari ini, perkalian pecahan dan pembagian pecahan. Nanti untuk catatan sama tugasnya, latihan soalnya nanti saya kirim lewat pesan WhatsApp wali kelas ya. Enggak saya carikan, enggak saya kasih lewat LKS. Nanti saya kasih sendiri lewat pesan WhatsApp. Nah, belajar di rumah ya.
latihan bolak-balik itu banyak sekali soal di LKS itu dicoba. Nanti biar cepat lancar. Ya, ini tadi pelajaran kita hari ini membahas dua materi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin ya. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya ya nanti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.